Scenes pertama diperlihatkan beberapa orang yang memakai ghillie suit yang sedang berlari dan film dimulai. 31 Oktober 2005, ada dua orang sahabat yang sedang lagi nyimeng di mobil, kita lihat. Dan di sini mereka sedang mengarah ke rumah seorang bandar yang sedang mengadakan pesta. Dan ini adalah bandar tersebut. Bandar ini bernama Wang. Kemudian, seperti yang kita lihat, mereka sedang mengadakan pesta. Ini adalah orangnya. Nah, di sini kita melihat bahwa si dua sekawan tadi itu ke rumah si bandar. Tapi di sini bandar kayak nggak senang gitu kan melihatnya. Dan dia pun melihat orang tersebut keluar. Nah, kemudian mereka diusir di sini. Nah, scenes kemudian beralih ke seorang pria penjual pizza dan ada cewek bugilnya. Nah, di sini si penjual pizza kayak ngeceng gimana gitu kan. Kemudian dia pun nunggu kembalian dari pria tersebut. Nah, dia ditawari cimeng dan akhirnya dia nyoba juga tuh cimeng. Nah, di sini dia nyimeng. Kemudian scene kembali beralih ke Ned yang sedang ingin merayu seorang bandar narkoba untuk bekerja sama. Tetapi Ned tidak bisa bekerja sama dengan dia karena Ned tidak punya modal. Dan Ned tidak dipercaya oleh orang tersebut karena baru kenal. Akhirnya Ned menemui temannya dan menceritakan tentang niatnya untuk menjadi penyelundup narkoba. Ned dan kawannya yang bernama Christopher ini merencanakan akan berangkat ke Kanada untuk menyelundupkan narkoba. Dan pada akhirnya pun mereka akhirnya berangkat ke Kanada dan menemui seorang gadis di sana. Wanita ini bernama Nicole. Dia adalah anak dari seorang petani ganja asal Kanada dan menawari Topper untuk membeli barang dari dia. I don't want to write a report. Topper pun mencoba barang tersebut untuk mengecek sampel dari rasa barang yang dijual tersebut. Topher. Nicole. Dan mereka pun berkenalan. Nama si wanita adalah Nicole dan pria ini adalah temannya Ned yang bernama Topper. Side. Someone on your first string. Ini adalah ayah Nicole. Dia adalah seorang petani ganja asal Kanada yang akan berbisnis dengan Ned dan Topper. Hello, Mr. Norman. Hi. Head over to secondary inspection. Great. Ned pulang ke Amerika untuk mencari modal untuk melanjutkan bisnis ganja tersebut. Dan Ned pun dihadang di sini oleh polisi perbatasan dan diperiksa. Ned diperiksa bagian mulut dan lain-lain, hingga akhirnya dia pun lolos dari pemeriksaan dan berhasil melewati perbatasan. Was from Israel. Ned pergi menemui Barry. Barry adalah seorang bandar narkoba dan Ned ingin berbisnis dengan Barry, melanjutkan usaha yang dia ingin lakukan di Kanada. Ned mengirim sebotol bir ke meja Barry untuk mengajak mengobrol. Tetapi di sini Barry terlihat kurang menyukai Ned. Tetapi dia juga agak tertarik dengan Ned dan akhirnya mereka pun berkenalan dan membuat tempat pertemuan. Mereka bertemu di basement. Dan akhirnya pun mereka masuk ke dalam mobil untuk membicarakan bisnis tersebut. Di sini Ned memberikan sampel kepada Barry untuk dicoba. Dan akhirnya Barry mencoba barang tersebut. Barry pun menyukai barang tersebut dan berniat untuk berbisnis dengan Ned di sini. Tetapi di sini Barry mengancam keluarga Ned akan dibunuh bila Ned macam-macam dengan Barry atau menipu Barry. Di sini Ned agak merasa takut, tetapi dia tetap melanjutkan bisnis tersebut karena dia sudah terlanjur turun dalam bisnis tersebut.
Kemudian Barry memberi Ned sejumlah uang untuk sebagai modal. Ned membeli barang tersebut dan menyelundupkan barang tersebut ke Amerika. Ned pun membuat tim untuk melakukan penyelundupan. Yang pertama adalah Mike Hunt, adalah teman Ned waktu sekolah. Kemudian Terry adalah temannya juga waktu sekolah. Dan kemudian ada Dustin. Ini adalah Dustin. Dan ada Dylan. Ini adalah Dylan. Dan ada Patrick. Dan juga yang terakhir adalah Skaz. Nah, Skaz ini pokoknya parah dah, pokoknya di akhir ntar. Nah, mereka ini melakukan rencana untuk melakukan penyelundupan barang tersebut dan mengatur siasat. Mereka pun berlatih setiap hari, melatih fisik mereka, karena ya pekerjaan mereka adalah berlari-berlari menyelundupkan barang tersebut dari Kanada ke Amerika melalui perbatasan di hutan-hutan tanpa kendaraan, tapi mereka berlari. Mereka pun akhirnya berangkat untuk melakukan misi pertama kali mereka. One decoy and one load car. Make sure. Mereka bergerak menggunakan dua mobil. Mobil pertama adalah mobil utama mereka dan mobil kedua adalah pengalih perhatian. Saat berada di hutan perbatasan, mereka pun harus mematikan ponsel mereka agar tidak terlacak. Your phone's on. Feds can trace. Mereka juga menggunakan ghillie suit untuk kamuflase. Setelah berhasil menyeberang, mereka sudah dijemput oleh temannya yang sudah bersiap di lokasi penjemputan. Di lokasi tersebut, mereka menukar uang dengan ganja tersebut. I know exactly. Di sini Ned sangat teliti dengan barang yang dibawa tersebut dan dia tahu berapa jumlah dari harga barang tersebut. Jadi mereka tidak akan bisa mencuri barang tersebut dari Ned. Make it across the American. Di sini semua orang berlari menggunakan tas yang berisi ganja. Di sini mereka berlari dari Kanada ke Amerika. Nah, mereka ini sekarang sedang berada di hutan perbatasan. Di tengah perjalanan mereka mengambil istirahat sejenak karena mereka sudah sangat kelelahan dalam perjalanan. Di sini si Skaz ini ingin pakai ganja karena dia sudah sakau. No sampling. Fuck you, Nate. Take it out of my pay. Awalnya Ned tidak mengizinkan si Skaz untuk nyoba barang tersebut karena itu adalah barang dagangan mereka atau barang yang sedang diselundupkan. Tapi Skaz sudah gak tahan dan Skaz bilang untuk potong gajinya. Dan akhirnya Skaz pun diberi izin oleh Ned untuk pakai barang tersebut. Kemudian di sini semuanya kita lihat sedang pakai barang tersebut atau lagi nyimeng semuanya. Nah, dan di sini si Ned juga ikut-ikutan karena dia juga pengen pakai juga. Dan akhirnya pun mereka tertawa di sana karena itu lelucon bagi mereka. Pelarian pertama mereka pun berjalan dengan lancar dan mereka sedang melakukan pesta di sini untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menyelundupkan ganja tersebut. Dan kemudian ada sedikit konflik antara Nat dan Topper. Topper merasa ada sesuatu yang aneh karena Ned tidak membagi rata uang bersama Topper, padahal mereka berangkat ke Kanada bersamaan. Tetapi di sini si Ned berusaha keras bahwa dia itu adalah pemimpinnya dan dia yang punya rencana ini dan ini adalah ide dia. Jadi dia yang lebih berkuasa di sini. Dan akhirnya pun si Topper minta gaji lebih dan akhirnya dikasih oleh Ned karena Ned punya gaji juga yang lebih tinggi dari semuanya.
Karena Ned sudah berhasil mengumpulkan banyak uang, Ned pun memberikan hadiah kepada orang tua dan adiknya sebuah rumah yang diinginkan ibunya selama ini. Dan ibunya merasa bahagia. Gaya hidup Ned pun juga berubah. Dia menjadi orang kaya dan membeli segala sesuatu dan memiliki banyak wanita. Ned juga pergi ke gym untuk menurunkan berat badannya dan dilatih oleh wanita seksi. Ned pun berhasil dalam bisnis ini dan berhasil dalam bisnisnya dengan Barry. Karena sudah berhasil, mereka pun mengadakan banyak sekali pesta dengan wanita-wanita model dari penjuru kota mereka. Dan mereka hidup bahagia dan juga selalu poya-poya dan bersenang-senang. Kemudian mereka kembali menjalankan misi seperti biasanya, tetapi di malam hari ini mereka merasa ada yang aneh dan mereka memandangi ke arah depan dan memperhatikan dengan seksama. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang yang sama seperti mereka, yaitu penyelundup. Tetapi bos mereka adalah si Wang yang kita lihat di scenes pertama tadi. Dan mereka pun ingin mengambil tas dari pasukan Topper dan Ned. Di sini Topper dan kawan-kawan berhasil mengelabui penjahat tersebut dan berhasil melarikan diri. Dan mereka pun merasa syok atas kejadian yang telah menimpa mereka. Di sini Topper agak marah-marah dan juga mencaci maki Ned karena Ned bersantai-santai. Tetapi di sini saya berpikir bahwa ya wajar lah ya, karena juga Ned ini bosnya yang atau dia juga otaknya, jadi wajar lah kalau dia diem di tempat atau nggak ikutan. Tapi di sini si Topper gak terima karena nyawa si Topper dalam bahaya. Padahal ini adalah rencana mereka berdua di awal tadi kan, yang kita lihat mereka ngobrol di perahu. Nah di sini si Topper marah-marah dan si Topper juga minta kenaikan gaji 3 kali lipat. Dan akhirnya pun Ned juga menyetujui persyaratan tersebut. Kemudian scenes beralih lagi ke Ned yang sedang ngerayain ulang tahun. Nah, di sini saya nggak bisa ngeliatin videonya karena di sini si Ned lagi ngecrot dengan 2 cewek sekaligus. Nah, saat si Ned sedang ngecrot, ada si Wang atau butler ya, yang di awal scenes tadi, bandar pertama tadi, yang ngedatengin pestanya Ned dan dia marah-marah karena nggak terima Ned lebih sukses dari dia. Ned pun ngeliat si butler lagi lari-larian sambil bawa senjata di pekarangan rumahnya. Ned pun gak terima karena dia berani ngelakuin itu di rumah si Ned, sedangkan di rumah Ned ada keluarganya. Ned pun keluar rumah dan di sana mereka adu tembak, tetapi nggak ada yang kena sih. Nah, si butler juga langsung kabur saat itu juga. Nah, di sini si Ned langsung ditenangin oleh teman-temannya. Dan akhirnya Ned pun bisa tenang dan masuk kembali ke dalam rumah. Di sini Wang atau butler nyewa preman untuk ngebunuh si Ned. Tapi saat si preman datang ke rumah Ned nggak ada di rumah, dan yang di rumah Ned adalah Skaz sama pacarnya. Dan si pembunuh bayaran atau preman itu langsung nyandra si Skaz dan nanyain lokasi si Ned. Akhirnya Skaz pun ngasih tahu rumah si Ned, tetapi di sini yang dikasih tahu Skaz adalah rumah lama Ned yang udah dijual dan ditinggali oleh keluarga lain. Dan saat si preman pengen masuk, tiba-tiba 2 anak tersebut teriak. Preman tersebut auto ngacir ke mobil dan dikejar oleh ayahnya anak-anak tersebut dan ditembak, tapi nggak kena. Dan akhirnya si Skaz dan pacarnya dilepasin di tengah jalan tanpa busana. Kasian juga tuh cewek.
Di sini Ned marah sama Skas karena Skas ngasih tahu rumahnya Ned. Nah, di sini si Skas dibilang pengkhianat oleh Ned. Topper di sini menengahi mereka dan akhirnya suasana pun bisa jadi tenang.